Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juma Amalia dengan NIM P3A1240050. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang transportasi dan logistik maritim. Langsung saja. Transportasi maritim adalah pengangkutan barang dan manusia melalui laut, menjadi tulang punggung perdagangan global. 80% volume perdagangan dunia diangkut lewat laut. Logistik maritim mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pergerakan barang melalui jalur laut. Jenis transportasi maritim. Jenis transportasi maritim terbagi menjadi dua, yaitu kapal kargo dan kapal penumpang. Yang pertama, kapal kargo. Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang dan dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu general cargo. Kapal ini membawa barang-barang dalam bentuk kemasan. Bulk carrier digunakan untuk mengangkut muatan curah seperti biji atau gandum. Container ship, kapal yang membawa muatan dalam bentuk peti kemas. Tanker, yaitu kapal khusus untuk mengangkut minyak dan gas guna memenuhi kebutuhan modern. Yang kedua adalah kapal penumpang, seperti feri dan kapal pesiar yang digunakan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk keperluan transportasi maupun pariwisata. Bagian dari sistem logistik global. Alur barang dalam logistik global dimulai dari produsen, kemudian barang dikirim menuju pelabuhan, setelah itu barang dimuat ke dalam kapal dan dikirim ke pelabuhan tujuan. Dari pelabuhan tujuan, barang didistribusikan lebih lanjut sehingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Rantai pasok maritim. Alur pasok maritim dimulai dari proses produksi barang, lalu dilanjutkan ke pergundangan untuk menyimpan sementara. Setelah itu, barang dikirim ke pelabuhan muat untuk dimasukkan ke kapal. Proses selanjutnya adalah pengapalan menuju pelabuhan bongkar. Setelah dibongkar, barang kemudian masuk ke tahap distribusi akhir hingga sampai ke tangan konsumen. Seluruh proses ini terintegrasi dengan moda transportasi darat seperti truk atau kereta agar pengiriman dapat dilakukan dengan lebih efisien dan menjangkau berbagai daerah tujuan. Infrastruktur transportasi maritim merupakan fasilitas penting yang mendukung kelancaran operasional kapal dan pengiriman barang. Yang pertama adalah pelabuhan, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan bongkar, muatan, serta tempat persinggahan kapal. Selanjutnya ada dermaga dan terminal, yaitu lokasi tempat kapal bersandar dan melakukan proses bongkar atau muat barang. Kemudian crane atau reach stacker merupakan alat bantu yang digunakan untuk memindahkan kontainer dari kapal ke darat atau sebaliknya. Tantangan transportasi maritim. Transportasi maritim memiliki beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam operasionalnya. Pertama, keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan yang kecil dan alat bongkar muat yang terbatas, menyebabkan proses menjadi lambat. Kedua, terjadi kemacetan pelabuhan karena antrian kapal yang tinggi terutama saat arus logistik sedang padat. Ketiga, birokrasi dan regulasi yang rumit, seperti proses perizinan ekspor dan impor yang lambat, juga menghambat kelancaran pengiriman. Dan yang terakhir, cuaca ekstrem serta risiko kecelakaan laut menjadi faktor alam yang tidak bisa
diprediksi dan bisa mengganggu keselamatan dan kelancaran pengiriman barang melalui laut. Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di posisi strategis dalam jalur pelayaran dunia, yaitu ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Untuk mendukung pemerataan distribusi barang terpulau, pemerintah menjalankan program tol laut yang bertujuan menekan disparitas harga dan memperlancar logistik nasional. Indonesia juga memiliki beberapa pelabuhan internasional utama, seperti Tanjung Priok, Patimban, dan Makassar, Port yang menjadi simpul penting dalam perdagangan global. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, yaitu konektivitas antara pelabuhan besar dengan pelabuhan kecil yang belum merata, sehingga distribusi barang ke daerah terpencil masih terhambat. Inovasi dan teknologi. Dalam mendukung kemajuan transportasi maritim, saat ini telah banyak diterapkan inovasi dan teknologi terbaru. Pertama adalah Smart Port, yaitu pelabuhan yang sudah menggunakan sistem otomasi, sehingga proses bongkar muat dan pengelolaan pelabuhan menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian, digitalisasi juga diterapkan melalui sistem e-logistik, pelacakan barang atau tracking system, serta penggunaan teknologi Internet of Things untuk meningkatkan transparansi dan kontrol logistik. Ada juga konsep green shipping, yaitu kapal yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian laut. Dan yang terakhir, penggunaan drone juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung keamanan laut dan pengawasan area pelabuhan dari udara. Kesimpulan, transportasi dan logistik maritim merupakan elemen vital dalam sistem perdagangan global dan nasional. Melalui jaringan pelabuhan, kapal, dan rantai pasok laut, barang dan komoditas dapat didistribusikan secara efisien ke seluruh dunia. Peran pelabuhan sebagai simpul logistik sangat menentukan kelancaran dan daya saing ekonomi suatu negara. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maritim, tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, digitalisasi yang tertinggal, dan rendahnya efisien pelabuhan yang harus segera diatasi. Demikian presentasi dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.